Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada saya baca-baca komentar di salah satu video saya. Itu ada yang komentar katanya ini muncul nggak ada salam, ya cuma pakai kaos, nggak pakai peci. Ya saya sambil baca komentarnya ya sambil geli-geli saja ya. Ya bagi saya kan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, nggak ada kewajiban ya kalau kita membuat video harus diawali salam, itu kan nggak ada ya. Kemudian kalau masalah sekedar pakai kaos nggak pakai peci, hal biasa, nggak ada masalah. Yang penting pakaiannya ya menutup aurat, selesai ya. Pakaian menutup aurat, dan ini pakaian ya bukan pakaian yang hina, nggak ada masalah kan. Ya, mana yang lebih parah? Pakai kaos seperti ini, ya, bahas masalah agama, nggak pakai peci, ya, dengan orang yang bahas agama tapi sambil ngerokok, apalagi mengatakan berpahala. Ngerokok nih kui, setiap hisapan itu orang kok ngerokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya pora? Kemudian mana yang lebih parah? Orang yang bahas agama tapi ucapannya kotor dan cabul. Goblok. Iya, Bi. Cocok buatan Beb. Cocok. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desane iya. Nah, mana lebih parah? Mana lebih parah? Kalau pakaian seperti ini kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Ibarat orang ngobrol membahas perkara agama, kan nggak ada masalah pakai kaos seperti ini. Saya biasa kok kumpul-kumpul dengan ya asatidz, ya kumpul dengan teman-teman, ya membahas masalah agama, ya pakaian-pakaian kaos seperti ini kan nggak ada masalah. Sambil minum kopi, sambil ngeteh, sambil makan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu bahas masalah agama sambil udut, ya padahal udut sendiri, ya paling tidak ulama mengatakan makruh lah, ya paling tidak makruh. Ya, tapi mereka bahas masalah agama sambil ya, selip sedikit sambil misuh-misuh, sambil mengeluarkan perkataan kasar, kotor, cabul. Tubuh bawang kleru berito wes kepatut sayang mau dianggap Semarang kali ne budak sedih sayang matane sedih sayang. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki burung kicau wali ngeloni burung kicau. Seperti Miftah yang mungkin di rumahnya nggak punya kaca ya. Ya cobalah yang rumahnya deketnya si Miftah ya. Kalau nggak ya di depan gerbang masuk ke rumahnya itu ya dipasang kaca cembung gitu loh. Biar ngaca dia. Kaca cembung itu kan kalau mendekatkan muka, ya muka kita didekatkan ke kaca itu kan penuh tuh. Nah itu supaya ngaca. Ya. Ini ada lagi video dari netizen. Seorang ibu-ibu ya, pernah mondok selama 7 tahun. Tapi ibu ini ya kelihatan gimana ya? Ya kelihatan ya ngerasa aneh lah dengan videonya Miftah lah. Ya, kira-kira seperti itu. Kami susah ngambil istilah yang apa ya. Ya, coba kita lihat videonya lah. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Orang yang nggak pernah mondok jangan ngomentari pondok. Ya. Orang kalau nggak pernah jadi penjual es teh, jangan ngomentari penjual es teh. Jangan goblok-goblokan penjual es teh. Baik, Gus Miftah, saya pernah mondok di pesantren 7 tahun lamanya. 7 tahun. Dengan statement panjenengan itu, justru tidak mencerminkan nilai pesantren itu sendiri. Betul. Kami diajarkan untuk undur makola walatan durman kola. Kami diajarkan untuk menerima kritik dan saran dari siapapun, Betul. bahkan dari agama lain sekalipun, Ya. jika kritik itu memang baik dan membangun. Ya. Jujur, selama 7 tahun lamanya saya mondok di pesantren salaf, tidak pernah saya sekalipun mendapati kiai atau keluarga kiai kami memperlakukan kami dengan biadab.
Tidak pernah sekalipun kiai atau guru kami mengajarkan untuk menghina pedagang es teh dengan sebutan goblok. Jangankan penjual es teh ya. Ya, dengan orang yang lebih rendah dari itu saja nggak boleh. Dan nggak mungkin di pesantren ya ada ajaran untuk menghina orang, merendahkan orang, itu nggak mungkin. Ya, jadi si Miftah ini nggak ngerti lah ya, kok bisa dia penjual es teh digoblokan, tukang sound system digoblokan, dokter digoblokan. Dan tidak pernah sekalipun beliau memberi makanan dengan cara melempar atau tidak manusiawi. Nah, istrinya si Miftah ngasih makanan ke santri-santri, santrinya disuruh jongkok-jongkok. Santrinya disuruh jongkok pas ngambil makanan. Mungkin bagi Miftah dan istrinya itu adab. Mengajarkan adab kepada santri ya, supaya santrinya itu kalau dengan kiai ya harus jalan jongkok-jongkok. Di depan kiai jalannya harus jongkok-jongkok. Kalau dikasih makanan sama kiai ya ngambilnya harus jongkok-jongkok. Tapi nanti kalau sudah jadi ustadz, jadi gus, jadi kiai, bebas nanti. Silahkan mau misuh, mau goblok-goblokan orang, silahkan. Mungkin tujuan Miftah seperti itu. Jadi ya nggak ada gunanya lah belajar adab kalau sudah jadi kiai, jadi ustadz, kemudian ucapannya naudzubillah min dzalik. Goblok. Sesungguhnya salah satu cara mulia untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pesantren ialah kemampuan kita menerima kritik, mengakui kekeliruan, serta melakukan perbaikan. Keberanian untuk berbenah adalah bukti bahwa pesantren tetap menjadi mercusuar akhlak dan ilmu, bukan sekedar simbol kehormatan yang anti kritik. Betul. Justru dengan statement seperti ini, apalagi terlontar dari mulut seorang tokoh agama, bisa melahirkan generasi-generasi yang anti kritik, tidak mau meminta maaf, bahkan merasa salah pun tidak. Betul. Dan saya tidak mau itu terjadi. Miftah itu nggak pernah merasa bersalah, nggak pernah. Ya, goblok-goblokan penjual es teh, bahkan naudzubillah min dzalik ya. Yati pesek dilonte-lontekan. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Hidup lonte. Ya nggak merasa bersalah. Dia merasa itu, ya itu kan cuma guyonan. Taunya Yati pesek itu ya kan menyimpan rasa sakit hati sama Miftah. Ditahan bertahun-tahun sakit hatinya. Yang seperti itu kok bicara adab, Miftah. Nggak punya kaca di rumah mungkin dia ya. Kemudian ada satu lagi yang terlewatkan dari perkataan si Miftah waktu membuat surat pendek untuk Trans 7. Itu ada kata-kata dari Miftah yang terlewatkan untuk kita bahas, yang sebenarnya itu juga nggak sesuai dengan realita yang ada. Ya memang kalau ngomong itu gampang. Ya burung beo saja ngomong bisa, tapi dia nggak paham dengan apa yang diucapkan. Burung beo itu ya kan bisa ngomong assalamualaikum, bisa mengucapkan misal subhanallah, Allahu akbar, bisa, tapi dia nggak paham apa yang dia omongkan, apa yang dia ucapkan itu nggak paham persis dengan Miftah. Coba kita lihat video dari si Miftah waktu baca surat pendek untuk Trans 7. Surat pendek dari santri untuk Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV. Kami tidak punya studio megah. Kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Adab dan doa. Kami tidak marah karena dihina. Kami tidak marah karena dihina. Ini katanya tidak marah karena dihina. Ya. Terus kemarin yang sampai mau nyembelih orang, itu apa maksudnya? Guyonan. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan Republik ini. Kalian ada kena adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Anak Banser menggorok PKI. Sudah sampai seperti itu, ngomong nggak marah. Tuh. Ngomong kami nggak marah karena dihina. Itu pun sebenarnya kan bukan menghina, mengkritik.
Cuma caranya memang kurang pas ya. Narasinya kan kalau dipahami secara umum berbahaya, seolah-olah ya setiap kiai, setiap pemuka agama yang kaya itu ya memperkaya diri dengan amplop-amplop pemberian santri dan sebagainya. Ya, meskipun mungkin juga ada, meskipun ya kemungkinan juga ada. Ya, apalagi yang sampai menjual roti bekas, menjual serban bekas, menjual sikat gigi bekas, menjual cincin bekas, ya dengan modus barokah. Harganya pun kalau dijual puluhan juta, apalagi sampai ada katanya tisu bekas lap keringetnya Pak Umar bin Hafiz itu dihargai 200 juta. Itu jelas nggak terbantahkan lagi. Apa tisu bekas ngelap keringetnya Umar bin Hafiz 200 juta, siapa yang mau? Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat tayangan Trans 7, ya bukan niat untuk menghina, merendahkan, bukan. Untuk mengkritik. Tapi kalau kita dengar kata Miftah tadi, nggak marah. Nggak marah. Padahal sudah mau sampai nyembelih, ngorok leher, ya halal darahnya. Kalau mau bakar gedung nggak sampai 10 menit sudah hangus. Demonya berjilid-jilid, ya. Yang dianggap bermasalah Trans 7 demonya ke Transmart, ke Trans Studio Mall, ke Bank Mega. Untung nggak Transjakarta juga sekalian Transformer, transaksi, transmigrasi, ya. Demonya berjilid-jilid. Sudah ada perwakilan datang ke Lirboyo, masih nggak terima, harus pimpinannya. Ya, masih nggak terima lagi. Wah, jangan cuma sekedar sowan, jangan sekedar minta maaf, cabut izin siarnya. Sampai membaca hizib, tarmihim, tarmihim, tarmihim. Sampai ada yang mau nyantet kok ngomong nggak marah. Pikir pakai otak.